wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mlaku-mlaku nang Jayabaya. Cakep. Ojo lali mangan sego sambal tempe orek. Cakep. Halo arek Surabaya, ya apa kabar rek? Kita juga api ya rek. Balik lagi di podcast One Talks. Bersama saya Quintana Abigail Gimrante Salu dan partner saya Raka Zaki Trinaldi yang siap menemani teman-teman semuanya dalam podcast kali ini dengan tema Hari Ulang Tahun yang ke-731 Kota Surabaya. Satukan tekad, Surabaya hebat. Lestarikan lingkungan dan budaya. Nah Kim, kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Bunda kita tercinta, Bunda nih Are Spensabaya, Bunda Eko Widayani SPD MPD. Langsung saja, ini dia Bunda Eko. Hai semuanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah. luar biasa. Kamu gimana Kim? Kabarnya? Kabarku baik. Kalau kabarmu gimana? Aku juga baik dong. Kalau teman-teman semuanya baik? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jadi Bunda, di podcast One Talks kali ini kita akan membahas mengenai Spensabaya dan juga Surabaya dan sekitarnya dengan mengangkat tema lingkungan, budaya dan juga Sejarah. karena Bunda tepatnya di bulan Mei ini Kota Surabaya sedang memperingati Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-731 Bunda. Wah, gila keren banget ya. Betul banget Kim. Jadi kali ini di podcast kali ini kita tuh membahas tentang fasilitas yang ada di Kota Surabaya. Karena Bunda kita lihat di Kota Surabaya itu banyak sekali fasilitas umum yang ada disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Betul. Mulai dari taman bermain dan juga tempat-tempat bersejarah. Tapi sayang Bunda, kalau kita lihat-lihat amati bersama di taman-taman bermain itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan gitu Bunda. Baik disengaja ataupun gak disengaja sama pengunjungnya. Bener banget. Gimana tuh Kim? Ya, saya kan juga kalau misalnya pergi ya, kamu juga pasti ada pengalaman dan Bunda juga ada pengalaman kalau misalnya pergi-pergi ke tempat taman-taman dan museum itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan gitu. Nah, kami mau tanya nih ke Bunda, kira-kira apa sih tips dan trik menurut Bunda implementasi paling fleksibel dari kami bersama yang sadar akan kepedulian lingkungan di kota kami tercinta, Kota Surabaya. Oke, begini Kak Kim, Kak Raka. Kita ini kan sebagai warga Kota Surabaya yang terkenal dengan slogannya adalah Surabaya hebat. Surabaya Kalau hebat. tahun ini tidak salah mengangkat temanya Satukan Satukan tekad, tekad Surabaya hebat. Nah, Betul, benar. bagaimana caranya biar kita semua warga ini terbangun dengan adanya slogan Surabaya kota hebat yang luar biasa. Yang utama adalah kita harus mengimplementasikan pendidikan karakter dengan salah satu kata kuncinya adalah kata kesadaran. Sadar. Kalau semua warga itu sudah sadar akan cinta dan peduli terhadap lingkungannya, pasti tidak akan membuang sampah sembarangan. Memang tidak mudah untuk mewujudkan, membuat orang itu sadar, membuat warga itu sadar, gitu ya. Jadi apalagi Surabaya ini adalah kota yang humanis, kemudian romantis dalam melayani semua masyarakatnya baik dari seluruh kalangan. Betul banget. Kemudian juga efektif, efisien juga dalam bekerja sesuai dengan targetnya, baik output, outcome-nya, berakhlak mulia, akuntabel dan sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah kesadaran. nah, kesadaran itu harus muncul dari diri sendiri. Baik, Bunda. Karena kesadaran itu emang aspek yang paling utama sebelum kita itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi Betul, kesadaran betul dari sekali. diri sendiri. Betul. Nah Bunda, karena di Kota Surabaya itu memiliki julukan yang berbeda dari kota-kota lainnya. Apa yakni apa tuh? Kamu tahu Kota nggak? pahlawan. Oke, Kota kota pahlawan. pahlawan betul sekali. Karena kalau misal ditarik sejarahnya lagi Bunda, Kota Surabaya itu banyak sekali menyimpan sejarah-sejarah yang memang tercipta untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu Bunda. Betul banget.
karena kita juga baru tahu nih Bung Karno lahirnya di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Pandean. Itu merupakan memang yang harus dilestarikan sama generasi muda saat ini gitu. Ya kan Kim? Betul? Betul banget. Nah, kami mau tanya nih Bunda, menurut Bunda apakah kesadaran pelajar dan juga warga Surabaya sudah lebih mengenal budaya dan sejarah dari kota Surabaya itu sendiri? Baik Kak Kim, kalau tadi Kak Raka sudah sedikit menyebutkan bahwa Surabaya itu merupakan kota pahlawan, itu julukan sudah internasional. Nah, kemudian selain kota pahlawan merupakan kota yang penuh dengan sejarah. Betul. Bagaimana sih kesadaran dari warga kota Surabaya? Wabil khusus misalkan warga SMP Negeri 1 Surabaya. Nah, untuk warga SMP Negeri 1 Surabaya dalam mewujudkan bahwa Surabaya ini adalah kota pahlawan juga kota sejarah, ada salah satu program yang sudah dicanangkan dari tahun ke tahun dan itu sudah terimplementasikan di SMP Negeri 1 Surabaya. Apakah itu? Yaitu setiap hari kita menyisipkan waktu untuk berliterasi. Nah, kita buat program literasi budaya. Di mana literasi budaya itu minimal mengenal budaya lokal dan sejarah lokal. Budaya lokal Kim. Nah, yang berikutnya baru ke provinsi, karena sekolah kita di SMP Negeri 1 Surabaya memiliki beberapa kurang lebih sekitar 30-31 rombel. Nah, masing-masing kelas atau masing-masing rombel itu mempunyai satu tema literasi budayanya, memilih salah satu provinsi. Keren banget Bunda. Nah, keren banget kan ya? Betul banget Bunda. Dengan berliterasi terkait dengan budaya dan sejarah, nah nanti implementasinya dari kelas ke kelas itu saling memberikan mempresentasikan. Kemudian berkunjung dari kelas satu ke kelas lain. Jadi semua warga SMP Negeri 1 Surabaya merasakan dan tahu apa sih itu literasi budaya. Oh, ternyata kalau di budaya lokal kita saja tadi ada, oh ternyata Bung Karno itu lahirnya di Surabaya. Letaknya tadi di Jalan Pandean. Makam dari pencipta lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ada di Jalan Rangka. Lah, betul. Jadi seperti itu Kak Kim. Yeah. Jadi insya Allah kalau kita semua generasi penerus bangsa menuju ke era generasi emas, ya di Gen Z ini harus benar-benar menerapkan, mengimplementasikan literasi budaya. Wah, Gitu. keren dong teman-teman semuanya. sih? Jadi memang kita sebagai generasi muda itu harus bisa melestarikan kebudayaan, lingkungan, juga sejarah agar kita itu tidak numpuk-numpuk terus lupa Iya. gitu kan Kim? Iya, bener banget. Betul sekali. Nah Bunda, di kota Surabaya ini kan banyak sekali tempat-tempat wisata yang tersebar, baik itu wisata sejarah ataupun wisata seperti taman-taman bermain. Nah Bunda ada pengalaman atau ada rekomendasi tempat nih buat penonton, buat teman-teman semuanya? Di mana sih kota Surabaya yang punya tempat wisata paling bagus, paling berpengalaman yang menarik, berkesan bagi teman-teman area-area Surabaya? Mungkin juga Bunda bisa ceritakan gitu, karena kan sebentar lagi ingat kita akan liburan. Nah, akan gitu liburan ya, Raka. panjang, biar nggak Jadi, keluar kota kita iya, Surabaya dulu, Surabaya. menjelajah dulu gitu. Baik, kalau rekomendasi dari Bunda Eko sesuai dengan pengalaman sih, seperti apa yang sudah disampaikan Kak Raka dan Kak Kim, memang kota kita tercinta ini, kota pahlawan ini ternyata banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berwisata. Jadi sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Bener. Ternyata di dalam kota Surabaya itu banyak tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang bisa kita gunakan sebagai berwisata dan berliterasi. Kalau pengalaman Bunda sih, Bunda suka ke Taman Bungkul. Bungkul Kim, Ah. tahu nggak Taman Bungkul? Aku pernah Taman kesana. Bungkul itu sudah complicated, ya. Betul. Kalau pagi itu kita bisa Car Free Day juga. Betul, minggu-minggu itu biasanya. Minggu-minggu bisa jalan kaki di situ. Sepedaan Ya, juga sepedaan. bisa. Zamannya Bunda dulu belum ada sepatu roda. Kalau sekarang ini sudah ada Banyak. ini sarananya pakai sepatu Sepatu roda. roda. Kalau Bunda dulu jalan kaki jogging. Jalan sehat. Karena bikin sehat. Kemudian kita bisa berkenalan di situ. Karena banyak pengunjung di situ kita tidak kenal. Akhirnya kita bersilaturahim menambah teman, persaudaraan dengan Betul. orang lain. Kemudian di sekitarnya juga sudah ada loh kulinernya. Kita tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Habis olahraga haus, minum tinggal pilih. Mau sarapan tinggal Tinggal pilih. Begitu Kak Raka, Kak Kim. Iya. Nah Bunda, akhirnya setelah kita mengetahui tempat-tempat sejarah dan juga tempat-tempat
wisata di kota Surabaya. Akhirnya kayak punya rasa, nggak usah keluar kota, kita menjelajah dulu di kota Surabaya, kita habiskan wisata di kota Surabaya, Betul. kita promosikan ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara, biar kota Surabaya itu makin terkenal, makin banyak yang mengetahui wisata-wisatanya, gitu kan Kim? Bener banget Raka. Nah tentunya penuh rasa bangga dan cinta kepada kota Surabaya jika memiliki banyak sekali tempat wisata, sejarahnya terlestarikan, budayanya apalagi, dan juga lingkungannya bersih dan sehat. Menurut Bunda, apa sih yang menjadi hal yang paling kebanggaan dari kota Surabaya? Gitu, Bunda. Iya. Yang menjadi kebanggaan kita sebagai warga kota Surabaya, satu, bahwa kota Surabaya merupakan kota pahlawan dan itu sudah tidak asing lagi. Dan itu sudah diakui oleh khalayak masyarakat bahkan sampai dengan mancanegara. Betul, Bunda. Betul banget. Kemudian yang perlu kita banggakan bahwa arek-arek Surabaya itu adalah arek-arek yang wani berprestasi, wani juara, wani melawan tantangan apapun yang harus kita hadapi. Apalagi sekarang kita menuju ke era milenial, ke era menuju generasi emas di tahun 2045. Bagaimana upaya kita? Ya, kita harus benar-benar mempunyai jiwa yang patriotis, relawan, jiwa pahlawannya kita tunjukkan bahwa arek-arek Surabaya itu arek-arek yang tidak pernah pantang mundur dan pantang menyerah demi mengangkat harkat, martabat, derajat kota Surabaya kita tercinta. Apapun bentuknya, kota pahlawan adalah kota yang paling hebat. The best. Raka. Betul Bunda, jadi kalau misal kita lihat-lihat ya Bunda, kota Surabaya itu banyak sekali menyandang gelar adiwiyata, baik adiwiyata nasional, adiwiyata internasional, karena kota Surabaya memang layak mendapatkan itu semua Bunda. Dari lingkungannya, apalagi tadi kebudayaannya yang terangkat, dan juga kelestarian sejarah yang turun-temurun dari teman-teman semuanya, arek-arek Surabaya dapat melestarikan ke generasi emas mendatang 2045. Nah Bunda bisa menyampaikan closing statement buat penonton teman-teman semuanya arek-arek Surabaya. Siap. Terima kasih wabil khusus untuk arek-arek Surabaya yang hebat dan luar biasa. Bahwasanya kita sebagai warga kota Surabaya, kita harus punya dasar tekad, kita harus mawas diri untuk menyongsong generasi milenial, generasi emas di tahun 2045 dengan tetap belajar dan terus belajar, berkarya, berinovasi demi Surabaya hebat. Ya. Baik Bunda, terima kasih banyak atas closing statement yang diberikan. Kami ucapkan selamat hari jadi ke-713. Ulang-ulang, 731 Kim, bukan 13 ya. Oke ulang. Kami ucapkan selamat hari jadi ke-731 kota Surabaya. Semoga Surabaya menjadi kota sejuta umat, pesona budaya, kota yang aman, nyaman, dan tentram bagi kota yang nyaman, tentram bagi masyarakatnya. Betul. Semoga juga generasi muda saat ini bisa menyusung generasi emas dan juga bisa melestarikan lingkungan, baik budaya dan juga sejarah, biar bisa terrealisasikan ke generasi emas 2045. Saya Kim dan saya Raka mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah setia menonton podcast One Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tekad, Surabaya hebat.